halo, selamat sore bagi kita semua. Saya Francisco Payong dengan NIM 2306040015. Di sini saya membuka sesi tanya jawab kepada ketiga penyangga. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya sebagai penyangga satu akan bertanya kepada Saudara Franciscus. Berdasarkan pemahaman saya, penelitian yang sudah dilakukan ini berfokus pada hubungan pola makan dan status gizi anak di NTT. Nah, di NTT sendiri terdapat tantangan geografis dan kepercayaan adat atau budaya setempat yang juga mempengaruhi pola makan anak. Sejauh mana penelitian ini mempertimbangkan faktor-faktor lokal tersebut seperti keterbatasan akses terhadap pangan bergizi di daerah terpencil dan pantangan makan tradisional yang sudah saya sebutkan sebelumnya dalam menganalisis hubungan antara pola asupan dan status gizi anak. Baik, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari saudari Sania, di mana pertanyaan telah diberikan itu menurut saya relevan karena menyentuh konteks penting penelitian gizi di Nusa Tenggara Timur, wilayah dengan tantangan geografis dan budaya yang khas. Penelitian ini mengakui pengaruh faktor sosial ekonomi, transportasi, serta tabung makanan, sebagaimana telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka. Namun, secara metodologis, analisis hanya fokus pada hubungan pola makan dan status gizi menggunakan uji test kuat, tanpa mengintegrasikan faktor lokal tersebut dalam analisis statistik. Meski konteks lokal disebutkan, dampaknya belum dianalisis secara kuantitatif. Ini menjadi catatan penting untuk penelitian lanjutan yang lebih holistik. Baik, saya sebagai penyangga kedua akan bertanya kepada Saudara Frans, mengapa Anda memilih uji C-square dalam analisis hubungan pola asupan makanan dengan status gizi anak, dan apakah ada alternatif metode analisis yang juga relevan? Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari saudari Gerini, kenapa saya memilih menggunakan uji C-square. Nah, pemilihan uji C-square dalam penelitian ini didasarkan pada data kategori, yaitu pola asupan makanan, yaitu baik, cukup, dan buruk, serta status gizi anak, yaitu gizi baik, gizi kurang, dan gizi buruk. Uji ini tepat untuk menguji hubungan dua variabel kategori tanpa memerlukan asumsi normalitas, serta dapat menunjukkan signifikasi hubungan secara statistik. Dalam konteks gizi anak di Nusa Tenggara Timur, uji ini memudahkan analisis hubungan konsumsi makanan dengan status gizi berdasarkan data puskesmas, sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar kebijakan. Namun, uji tes keluar tidak mengukur kekuatan dan arah hubungan. Untuk analisis lanjutan, untuk mempertimbangkan faktor lain seperti sosial ekonomi atau pola asuh, regresi logistik dapat digunakan untuk memahami pengaruh variabel secara lebih mendalam. Jadi, penggunaan uji C-square sudah tepat, tetapi bisa dikombinasikan dengan metode lain untuk hasil yang lebih komprehensif. Baik, selanjutnya saya bertanya kepada Saudara Frans, apakah penggunaan uji C-square cukup memadai untuk menangkap kompleksitas hubungan sebab akibat antara pola makan dan status gizi, mengingat banyak faktor lain seperti status ekonomi, sanitasi, dan pola asuh? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Cindy. Alasan mengapa penggunaan uji C-square cukup memadai untuk menangkap kompleksitas hubungan sebab akibat. Nah, menurut saya penggunaan uji C-square dalam penelitian ini tepat untuk melihat hubungan signifikan antara pola makan dan status gizi anak karena kedua variabel bersifat kategorik. Namun, uji ini memiliki keterbatasan dalam menganalisis hubungan kompleks dan sebab akibat karena tidak memperhitungkan faktor perancu seperti status ekonomi, akses kesehatan, sanitasi, dan pola asuh. Meskipun faktor-faktor ini diakui dalam tinjauan pustaka, secara metodologis faktor-faktor tersebut tidak diintegrasikan dalam analisis statistik, sehingga pendekatan C-square kurang memadai untuk menangkap kompleksitas hubungan yang ada. Untuk analisis yang lebih mendalam dan mempertimbangkan berbagai variabel secara simultan, metode seperti regresi logistik multivariat lebih tepat. Dengan demikian, uji C-square bisa menjadi langkah awal, namun perlu dilengkapi dengan metode lanjutan agar hasilnya lebih mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya berikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan selamat sore.